Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Nova Ramadan dari 10 TKJ 3 Industri. Di sini saya akan membahas networking model. Nah, yang pertama, pembahasan pengenalan networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data terkirim, diterima dalam jaringan. Nah, lanjut definisi networking model. Model jaringan adalah kerangka kerja konseptual yang membagi proses komunikasi data dalam jaringan komputer menjadi beberapa lapisan atau layer. Tujuannya adalah menghubungkan proses yang kompleks agar perangkat dari berbagai vendor dapat saling bertukar informasi secara berstandarisasi. Nah, gambar ini before vs after. Before di sini yang before terlihat berantakan dan yang after di sini terlihat rapi. Gitu. Pengenalan OSI layer. Networking model itu ada dua, yaitu networking sekarang menggunakan OTP atau IP model. Ini karena TCP atau IP lebih less formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Lanjut, OSI model OSI Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang dibuat oleh ISO yang menstandarisasi cara sistem komputer dan telekomunikasi berkomunikasi melalui jaringan. Ini membagi proses jaringan yang kompleks menjadi 7 lapisan abstraksi yang berbeda. Kemungkinan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak untuk berinteraksi secara universal. Nah, lanjut. TCP atau IP model Transition Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP Transmission Control Protocol Internet Protocol adalah standar komunikasi utama yang mengatur bagaimana perangkat bertukar data di internet. TCP bertugas memastikan data dikirim utuh dan mengambil ulang jika hilang. Sedangkan IP bertugas merutekan paket data ke alamat tujuan. Nah, lanjut. Cara kerja TCP atau IP. Yang pertama yaitu application layer. Lapisan aplikasi ini adalah lapisan tempat pengguna berinteraksi dengan aplikasi jaringan seperti browser atau aplikasi chatting. Lapisan ini mendefinisikan protokol yang digunakan program untuk berkomunikasi seperti HTTP untuk web, FTP transfer file atau SMTP email. Yang kedua di sini ada transport layer atau lapisan transport data berkurang besar dari application layer akan dipecah menjadi beberapa bagian kecil yang disebut paket data. TCP akan memberikan nomor urut pada paket tersebut dan memastikan semuanya terkirim dengan aman, utuh, dan tidak ada yang rusak hingga ke tujuan. Yang ketiga, internet layer, lapisan internet. Setelah dipecah, paket data akan masuk ke lapisan internet di mana IP Internet Protocol bekerja. Lapisan ini berperan sebagai kurir yang menambahkan alamat IP mengirim dan alamat IP tujuan pada setiap paket data. Kemudian merutekannya melalui rute terbaik agar sampai di perangkat tujuan. Nah, mode struktur OSI vs TCP atau IP. Physical layer, data link layer ke network access layer, network layer ke network layer, transport layer ke transport layer, present layer, presentation layer, application layer ke application layer. Nah, di sini struktur TCP atau IP model. 1. Application layer atau lapisan aplikasi. Melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan, protokol HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya.
Nah, TCP dan atau IP application layer. User URL ke browser, HTTP request ke web server. Nah, struktur TCP atau IP model. 1. Application layer. Lapisan aplikasi mengatur pengiriman data, memastikan kendala komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP dan UDP. Nah, ini struktur SCP atau IP model sama yang kayak tadi. TCP Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, data dikirim ke secara berurutan, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki masalah. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh yang lebih lama. Struktur TCP atau IP model. UDP User Datagram Protokol tidak berbasis koneksi, tanda pengenalan atau nomor urut, tidak ada mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Struktur TCP atau IP model. TCP atau IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisien dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utama. Yang ke-1, menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Yang ketiga, terakhir, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. TCP atau IP Network Layer. Network Layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. TCP atau IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat topologi jaringan dari beberapa router, switch, PC, printer, dan wireless. Router berfungsi menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Switch digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dan PC. Sebagai pengguna wireless router menyediakan koneksi secara clear kabel. Router pada network layer membaca alamat IP tujuan. Pada gambar terdapat beberapa router yang saling terhubung. Jalur warna merah menunjukkan route yang melewati paket data ketika berpindah dari satu ke jaringan lain. Jadi hasil terakhir dapat berkomunikasi melalui router. Data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Nah, di sini encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation.
Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembuka bungkusan paket yang diterima dari pengirim dekapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Nah, di sini encapsulation dan decapsulation. Data encapsulation and decapsulation. Encapsulation data segmen paket frame bits. Decapsulation bits frame paket segmen data. Encapsulation dan decapsulation. User aplikasi presentasi session transfer network data link physical dikirim ke insert yang user A. User B physical data link network transfer session presentation application di user A ke user B. Di sini terakhir nama pesan pada TCP atau IP. TCP atau IP mode layer, aplikasi layer, message transfer layer, TCP segmen UDP datagram, network layer IP datagram, data link layer frame, physical layer bits. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau tidak mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.